Anda menyaksikan info terkini bersama saya Akbar Syam. Saudara Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan stasiun Tanah Abang baru hari ini. Dan kita langsung menuju ke lokasi acara untuk menyaksikan peresmian stasiun Tanah Abang baru berikut ini. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah hadir di stasiun Tanah Abang baru yang dijadwalkan hari ini untuk meresmikan stasiun Tanah Abang baru yang baru saja selesai direvitalisasi, dan tujuan proyek penjagaan stasiun Tanah Abang baru ini memang bertujuan untuk mentransformasi stasiun untuk menjadi pusat integrasi transportasi yang mampu melayani hingga 300.000 penumpang per hari. Jika sebelumnya stasiun Tanah Abang hanya mampu melayani 150.000 penumpang tiap harinya, maka hari ini diresmikan stasiun Tanah Abang baru akan dapat menampung hingga total 300.000 orang per harinya. Dan ada beberapa fasilitas yang juga disediakan di stasiun Tanah Abang yang baru ini, yang termasuk diantaranya area UMKM, ruang perkantoran, fasilitas toilet di setiap lantai, dan juga disediakan toilet difabel, ruang menyusui, ruang lost and found, ruang fasilitas kesehatan, dan 7 unit lift serta 11 unit eskalator yang menunjang mobilitas vertikal penumpang. Saat ini Anda saksikan Presiden Prabowo Subianto sementara meninjau fasilitas yang ada di stasiun Tanah Abang baru hari ini. Dan juga transformasi stasiun Tanah Abang baru ini meliputi perluasan jalur dan peron. Jumlah jalur rel aktif juga bertambah dan 4 menjadi 6 trek. Saat ini Presiden Prabowo Subianto juga didampingi oleh Direktur KAI Bobi Rasidin, tentunya untuk nantinya meresmikan secara resmi stasiun Tanah Abang baru hari ini. Pembangunan stasiun Tanah Abang baru ini dengan luas bangunan 18.150 meter persegi ini, dan juga revitalisasi jalur existing sepanjang 1.489 meter single track, serta penambahan dan pengembangan berbagai fasilitas penunjang. Dan saat ini ya Pak. Pak, lihat ya Pak. Lihat Pak. Pak.
Ya, tadi kita melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyapa warga masyarakat yang juga turut hadir di stasiun Tanah Abang baru ini dengan sumringah tentunya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau kita mengutip pernyataan dari Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan bahwa stasiun Tanah Abang kini hadir sebagai stasiun hub intermoda yang modern, aman dan nyaman, dan keberhasilan proyek ini tidak lepas dari inovasi dan kolaborasi lintas kontraktor yang solid. Kita lihat inilah dia nampak atas dari stasiun Tanah Abang baru yang akan diresmikan hari ini. Tentunya berbagai fasilitas yang akan dihadirkan oleh stasiun Tanah Abang yang untuk mendukung ataupun menjadi penunjang bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa dari stasiun Tanah Abang baru ini. Saat ini terlihat Presiden Prabowo Subianto sedang masuki kereta yang nantinya akan digunakan oleh para penumpang saat menggunakan jasa dari stasiun Tanah Abang ini. Tentunya ini adalah bentuk yang lebih modern dibandingkan sebelumnya untuk menunjang fasilitas masyarakat yang setiap hari akan menggunakan jasa dari stasiun ini. Awas, itu ada ibu-ibu, awas ada ibu-ibu. Mundur lagi. Saat ini kita saksikan di layar kaca Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Direktur KAI. Bobi juga sedang duduk bersama di kereta yang nantinya akan digunakan untuk keseharian yang menggunakan jasa stasiun Tanah Abang, dan sembari menantikan peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Tentunya segala persiapan tengah dilakukan pada hari ini, dan usai peresmian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini, maka resmi stasiun Tanah Abang baru sudah bisa dinikmati segala fasilitasnya oleh masyarakat umum. Kita lihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto masih berbincang dengan Direktur KAI sembari juga bersalaman dengan masyarakat yang ada di dalam kereta, tentunya sembari menyapa masyarakat dan berbincang tentunya untuk mengetahui suasana yang ada di dalam kereta yang nantinya akan resmi digunakan oleh masyarakat sebagai transportasi untuk menunjang keseharian. Dua-duanya ya, Bu. Berapa hari ke Jakarta? Oh, di sini mau 1 bulan. Mau 1 bulan? Waduh. Sanggulnya cukup, sanggulnya. Ada anak di sini. Oh, ada anak di Oh, iya, sini. iya. Tengok anak, Ya, tengok cucu. ya. Alhamdulillah. Ini dia Depok. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi satu Ya, stasiun Tanah Abang baru ini akan menjadi hub intermoda yang pastinya akan menunjang masyarakat dalam menggunakan transportasi ini.
karena stasiun Tanah Abang juga menjadi penghubung beberapa line dari KRL pastinya, dan ini sangat akan membantu masyarakat, apalagi ditambah fasilitas-fasilitas penunjang yang baru dan dengan ukuran yang semakin diperbesar juga, dan pastinya bisa menunjang atau membantu masyarakat dengan jumlah kapasitas yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan saat ini kita masih akan menantikan peresmian yang akan nantinya dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Direktur KAI masih dalam meninjau fasilitas apa aja yang ada di stasiun Tanah Abang baru, tentunya yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat setelah peresmian dilakukan hari ini. Kita lihat ini nampak atas dari stasiun Tanah Abang baru yang memang terlihat dari bangunan serta fasilitas lebih baru dibandingkan sebelumnya. Dan pastinya ini akan menunjang yang menjadi kebutuhan masyarakat menggunakan jasa dari stasiun Tanah Abang baru. Dan tentunya ini segala persiapan masih dilakukan untuk peresmian hari ini, dan nampaknya kereta yang akan beroperasi di stasiun Tanah Abang baru juga sedang dijalankan begitu hari ini, karena setelah peresmian hari ini akan resmi beroperasi menggunakan jalur dari stasiun Tanah Abang baru. Aktif gua kelar ya, gua matiin ya. Kita saksikan ini adalah tadi kita melihat nampak dari dalam bagaimana ketika kereta api melaju di stasiun Tanah Abang baru, dan sekarang kita saksikan ini adalah nampak dari atas, penampakan dari jalur kereta yang akan dilalui jika menggunakan atau melewati stasiun Tanah Abang baru. Untuk gua kelar ya. Untuk gua kelar. Ya, saat ini
Presiden Prabowo Subianto sedang dalam perjalanan menuju ke stasiun Tanah Abang baru, tentunya untuk meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Dan tadi kalau kita saksikan ditemani oleh Direktur KAI yang tentunya akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hari ini. Dan nantinya di stasiun Tanah Abang baru dan nantinya setibanya Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Direktur KAI di stasiun Tanah Abang baru akan didampingi atau akan disambut langsung oleh Gubernur dari DKI Jakarta Pramono Anung dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang tentunya akan juga membersamai Presiden Prabowo Subianto dalam meresmikan stasiun Tanah Abang baru hari ini. Ini adalah nampak dari dalam kereta di jalur menuju Tanah Abang dari stasiun Manggarai, yang di dalamnya juga turut hadir Presiden Prabowo Subianto dan yang di dalamnya ada Presiden Prabowo Subianto dan Direktur KAI. Dan tentunya ini adalah revitalisasi yang dilakukan di stasiun Tanah Abang baru ini. Tentunya merupakan proyek penyegaran dari stasiun Tanah Abang yang tujuannya untuk mentransformasi stasiun Tanah Abang menjadi pusat integrasi transportasi modern yang mampu melayani hingga 300.000 penumpang per harinya. Dan proyek pembangunan Tanah Abang baru ini, saudara, ini proyek senilai lebih dari 309 miliar. Ini mencakup pembangunan gedung stasiun baru dengan luas bangunan 18.150 meter persegi dan juga revitalisasi jalur existing sepanjang 1.489 meter single track, serta penambahan dan juga pengembangan berbagai fasilitas penunjang. Tentunya transformasi stasiun Tanah Abang ini meliputi perluasan jalur dan peron. Jumlah jalur rel aktif juga bertambah dari 4 menuju 6 trek. Tentunya ini menambah ataupun semakin menunjang kebutuhan masyarakat untuk menggunakan jasa dari stasiun Tanah Abang baru ini. Saat ini kita sedang menantikan detik-detik kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto bersama Direktur KAI menuju ke stasiun Tanah Abang baru yang tadi berangkat dari stasiun Manggarai, dan di stasiun Tanah Abang baru nantinya akan disambut dan dibersamai oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kalau kita saksikan dan melihat bagaimana fasilitas yang nantinya disediakan
di stasiun Tanah Abang baru ini semakin menarik dan juga pastinya semakin inklusif dari fasilitas yang disediakan, termasuk adanya toilet difabel dan juga ruang lost and found. Ini semakin kompleks dan juga semakin lengkap pastinya yang disediakan oleh pihak stasiun, dan hal ini untuk menunjang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang menggunakan jasa dari stasiun Tanah Abang baru ini. Jika sebelumnya stasiun Tanah Abang baru melayani 2 peron, nantinya setelah peresmian hari ini, stasiun Tanah Abang baru akan melayani menjadi 4 peron, hingga kemudian dapat meningkatkan kapasitas layanan penumpang yang sebelumnya hanya dapat menampung sejumlah 150.000 orang per hari, dan per hari ini setelah diresmikan bisa menampung sebanyak 300.000 orang perharinya. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah tiba di stasiun Tanah Abang baru bersama dengan jajaran yang tentunya tadi membersamai Presiden Prabowo Subianto dari stasiun Manggarai. Telah hadir, kalau kita saksikan, Direktur KAI juga telah membersamai Presiden Prabowo Subianto sejak dari stasiun Manggarai tadi. Dan ini adalah detik-detik Presiden Prabowo Subianto menginjakan kaki di stasiun Tanah Abang baru. Terlihat bagaimana Menko Infrastruktur dan juga Gubernur DKI Jakarta juga telah hadir dan siap menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto di stasiun Tanah Abang baru. Ini adalah nampak atas dari stasiun Tanah Abang baru yang telah direvitalisasi. Presiden Prabowo Subianto telah hadir di stasiun Tanah Abang baru. Terlihat bagaimana Menko Infrastruktur dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir membersamai Presiden Prabowo Subianto pada hari ini yang dijadwalkan akan meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Tadi kita saksikan juga turut hadir Mensesnek Prasetyo Hadi membersamai Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini adalah nampak atas stasiun Tanah Abang baru yang kita saksikan di layar kaca yang nantinya akan beroperasi hari ini usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian akan dapat menampung total 300.000 penumpang perharinya, yang setelah sebelumnya hanya dapat menampung 150.000 penumpang, dan hari ini dari 2 peron akan bertambah sebanyak 4 peron untuk kemudian bisa menampung sebanyak 300.000 penumpang perharinya. Saat ini juga Presiden Prabowo Subianto telah hadir di stasiun Tanah Abang baru untuk meresmikan stasiun hari ini, yang setelah peresmian kemudian bisa dilakukan ataupun bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk menunjang aktivitas setiap harinya. Ini adalah nampak atas dari stasiun Tanah Abang yang telah selesai direvitalisasi dan hari ini telah siap untuk diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk revitalisasi yang dilaksanakan di stasiun Tanah Abang baru memang bertujuan untuk
kemudian mentransformasi stasiun menjadi pusat intermoda dan juga integrasi transportasi modern yang mampu melayani sebanyak 300.000 penumpang per harinya. Dan peresmian yang dilakukan hari ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat sistem transportasi publik nasional yang modern, terintegrasi dan juga ramah masyarakat. Dan Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pembangunan stasiun Tanah Abang baru ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam menciptakan transportasi publik yang efisien dan manusiawi, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di perkotaan. Dan kalau kita saksikan, terlihat bagaimana stasiun Tanah Abang baru ini saudara tampil dengan wajah yang jauh lebih modern dan bangunan yang seluas lebih dari 12.000 meter persegi ini dirancang dengan konsep urban connectivity yang kemudian menggabungkan layanan KRL, LRT, dan area transit untuk transportasi umum lain seperti bus, Transjakarta, taksi, dan ojek daring. Dan dari sisi fasilitas yang nantinya disediakan oleh stasiun Tanah Abang baru ini cukup beragam, termasuk fasilitasnya dilengkapi dengan area komersil dan juga ruang tunggu berpendingin udara, lift dan eskalator bagi penyandang disabilitas, serta sistem tiket digital yang terintegrasi dengan aplikasi Jaklingko dan juga KAI Akses. Dengan harapan bahwa segala fasilitas yang menjadi penunjang ini bisa mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa stasiun Tanah Abang baru ini. Dan selain berfungsi sebagai simpul transportasi, proyek mohon perhatian, kawasan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah tiba di lokasi acara peresmian stasiun Tanah Abang baru, terlihat didampingi oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru. Mengawali acara, laporan Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Mensesnek, Seskap, dan Pak Biro Komunikasi, kemudian juga Pak Dirut PT KAI dan seluruh jajaran undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan bisa hadir, Bapak Presiden berkenan hadir pada acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru, Bapak. Stasiun Tanah Abang baru merupakan salah satu stasiun terbesar dengan intensitas tertinggi di Jabodetabek. Peresmian Stasiun Tanah Abang baru ini diharapkan menjadi titik awal transformasi kereta api dalam melayani publik. Dapat kami sampaikan bahwa Stasiun Tanah Abang baru ini beroperasi bertahap mulai pada bulan Juni 2025, melayani rute KRL 5 tujuan, Kampung Bandan, Rangkas Bitung, Duri Tangerang, Manggarai Bogor Cikarang. Kapasitas penumpang Stasiun Tanah Abang baru ini adalah semuanya total sekitar dari semula 141.000 menjadi 380.000 penumpang, Pak. Dari Januari sampai dengan Oktober 2025 telah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL, sekitar 22% dari seluruh total penumpang KRL Jabodetabek. Luas bangunan baru ini sekitar 19.000 meter persegi, di atas lahan 31.174 meter persegi. Jumlah peron ada 4, Bapak, kemudian ada jalur 6. Per peron bisa melayani satu serangkaian kereta api dengan 12 gerbong kereta api, Bapak. 12 gerbong tersebut per gerbongnya melayani kurang lebih 300 penumpang pada saat puncak. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan 300 itu seperti dengan 2 pesawat Boeing 737, Bapak. Jadi dalam memberangkatkan satu rangkaian itu kurang lebih sekitar 20 pesawat Boeing 737 kalau Bapak bisa bayangkan. Pembangunan hingga peresmian stasiun kereta api Tanah Abang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Menko Infrawil, kemudian Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bappenas, Menseskap, Mensesnek yang telah membantu dari mulai pembangunan hingga peresmian stasiun Tanah Abang baru ini. Nilai proyek kurang lebih sekitar 380 miliar rupiah, Bapak. Kemudian untuk harga tiket, Bapak, pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sebesar 1,7 triliun per tahun, Bapak. Jumlah penumpang sampai dengan Oktober tahun ini adalah sebesar 280 juta penumpang yang dilayani, Bapak. Demikian yang bisa kami laporkan, kiranya mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan dan juga meresmikan Stasiun Tanah Abang baru ini. Demikian yang bisa dapat kami laporkan, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Stasiun Tanah Abang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya,
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, PT KAI, Saudara Bobby Rashidin, beserta seluruh pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas, masinis, seluruh staf pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang saya hormati para pengguna layanan perkeretaapian Indonesia, para tamu undangan, rekan-rekan pers media yang hadir. Tentunya kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul di salah satu pusat transportasi dan perdagangan bersejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru stasiun Tanah Abang baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara-saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan dalam beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat-pejabat yang berurusan dengan kereta api, Menko Infrastruktur Saudara AHY, saya jumpa dengan Direktur Utama PT KAI dan pejabat-pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan, dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Ya. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol. Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan dan memproduksi makannya sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya
berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik, tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres, nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu, ya. Jadi
PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah, pemerintah tidak boleh dibohongi, pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu, kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan, ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting Kereta Api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Santi 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 Om. Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih, merdeka. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine.
Baik, siap. Yuk. Rame-rame kita. Mana Gubernur? Ya. Oke, Menko. Siap. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Dengan ini, stasiun Tanah Abang baru telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Baru saja kita menyaksikan bagaimana peresmian stasiun Tanah Abang baru oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang dengan peresmian di hari ini maka stasiun Tanah Abang baru telah resmi dapat digunakan oleh masyarakat untuk moda transportasi yang akan digunakan pada hari ini. Dan tadi kita juga sama mendengarkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto Saya kenal tokoh bangsa, jadi saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan banyak hal. Soal kereta api kan Ya, kita bicara soal ya. Apa? Hah? Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang saya Banyuwangi. Ya, Pak. Pak. Tadi ngobrol sama penumpang KRL, Pak. Ngobrol apa aja, Pak, tadi, Pak? Ngobrol sama penumpang KRL, Pak, tadi, Pak. Ya, di KRL. ya saya tanya sering nggak naik kereta? Sering. Bagus nggak? Bagus, Pak. Dulu padat sekali, sekarang agak lumayan nyaman dan sebagainya. Ya, saya kira benar itu. Dan saya lihat ya, banyak sekali warga negara asing datang kaget di Indonesia. Lihat yang sistem kereta api kita, ada yang naik sampai ke Surabaya, ya kan? Kaget. Jadi kita ini ya merasa bahwa masih banyak kekurangan, tapi kalau kita berprestasi, kita harus bangga dong dengan prestasi kita. Ya, saya bangga sebagai anak Indonesia, bangga punya kereta api seperti ini. Ini kereta api bersih, ini kereta api nyaman, tidak kalah sama Eropa. Saya lalang buana di Eropa waktu muda, kereta api. Ini tidak kalah, dan saya ingin kereta api seluruh Indonesia nanti seperti ini. Ya. Nanti ada kereta khusus pedagang ke petani ya, Pak? Sudah ada. Jadi dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya nyampe apa tuh? Sampai. ongkosnya mungkin Pak ditetapkan. Apanya? Ongkosnya Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60% semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%, barangnya nggak bayar. Ya. Pak, kalau pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa, Pak, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, saya kira Sumatera perlu, karena itu juga tidak hanya untuk penumpang, tapi terutama untuk barang, untuk logistik, untuk hasil-hasil bumi kita yang ada di pedalaman untuk dibawa ke pelabuhan, ya, kelapa sawit, karet, kopi, timah, tambang-tambang, nikel,
banyak sekali. Ya, daripada pakai truk yang banyak, jalan rusak, habisin BBM, kereta api listrik akan sangat turunkan biaya ekonomi. Ya. Hah? Mulainya kapan, Pak? Mulai beroperasinya, Pak? Ini saya minta Menko segera merencanakan sama siap. Saya juga kapan mulai? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Siapa, Pak? Siap. Ya, Pak. Kalau ini mereka tuh 1 tahun kerja, dibilang sama dengan 3 tahun bekerja. Itu siapa, Pak? Gak ada sampai dulu kan? Gak ada, Pak. Siap. Nggak putih ya, Pak? Pak, soal hutang us. Ini mulai botak juga. Pak, soal hutang us, APBN dan APBN, emangnya gimana pembiayaannya, Pak? Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi. Kita we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Oke? Terima kasih, Pak. Thank you. Ya, baru saja kita menyaksikan bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan beberapa pernyataan di hadapan rekan-rekan media, dan juga tadi Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyebut optimismenya terhadap transportasi di Indonesia, dan nantinya ke depan transportasi kereta api khususnya di daerah Jawa, lalu kemudian di Sumatera, Kalimantan juga Sulawesi akan ditingkatkan, karena ini juga akan mengurangi dan membantu akses transportasi masyarakat. Demikian info terkini, terima kasih dan sampai jumpa.